ataupun yang kita kenal dengan Aidul Qurban, maka perlu diketahui hadirin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan Aidul Qurban dan juga apa yang dimaksud dengan Aidul Fitri. Ada dua hari raya yang dilaksanakan oleh umat Islam. Aidul Fitri menjadi salah satu pintu pembuka syariat Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan surat Al-Alaq menjadi salah satu surat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, menjadi awal pembuka syariat. Namun Aidul Adha menjadi salah satu pintu penutup di antara syariat, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat terakhir di dalam haji wada, di antara ritual haji perpisahan, penutup di segala penutup ritual ibadah haji, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Sehingga di dalam salah satu kitab At-Tibyan fil Ulumil Quran, ada seorang Yahudi bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kenapa engkau tidak menjadikan salah satu, yaitu Aidul Adha, ataupun juga dijadikan di antara turunnya ayat terakhir Al-Maidah ayat 3 ini, engkau tidak jadikan salah satu hari yang membanggakan, menjadi sindiran keras bagi orang yang dia tidak mau mengikuti sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang kita kurang meneliti, yang kira kurang daripada meresapi nilai-nilai syariat. Apa itu Islam? Apa itu iman? Sehingga kita masih tidur di dalam kehidupan kita. Orang tua masih banyak yang lalai, anak muda masih banyak yang lalai, masih jauh daripada nilai-nilai syariat dan juga nilai ketundukan, terlebih lagi kepada akhlakul karimah. Apa yang dimaksud dengan Al-Maidah ayat 3 yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan dinakum, untuk agama kalian, yaitu agama Islam. Apa yang dimaksud dengan agama Islam? Sampai saat ini kita masih belum tahu apa itu Islam. Masih banyak yang tertidur di antara umat-umat Islam, jauh akhlaknya daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu ma jaa bi syari'atin Muhammadin. Islam adalah syariat, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita akan berkumpul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, tetapi kita lalai dengan syariat dan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita acuh atas perintah dan juga ajaran baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya dirimu karena kecintaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah, momentum Idul Adha yang kita kenal dengan Aidul Qurban, yang maknanya adalah terakar dari kata-kata qurba, yang dekat, qurbanan, mendekati. Ketika kita melihat di antara seseorang, ketika ia cinta kepada anaknya, apa
yang harus dikorbankan. Dahulu orang-orang Mesir ketika ia cinta dan mengungkapkan kepada agamanya, dia cinta kepada Tuhannya, lalu dia mengorbankan wanita-wanita daripada anak-anaknya untuk ditenggelamkan di sungai Nil. Hal ini terjadi sebelum umat Islam ataupun syariat Islam datang. Kemudian di antara agama-agama yang menyembah matahari, mereka rela untuk memberikan hatinya untuk Tuhannya yang disebut dengan matahari tersebut. Namun pada hal ini apa yang dimaksud dengan intisari, yaitu hikmah daripada kurban. Kita lihat perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena cinta itu penuh dengan pengorbanan, dan pengorbanan bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi dibuktikan. Perhatikan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang kita cintai sekarang ini? Harta hilang semuanya, kedudukan hilang, anak hilang, orang tua hilang, dan sebagainya. Tetapi telah dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Wahai Ibrahim, jika engkau cinta kepadaku, maka engkau relakan dan korbankan terhadap orang yang engkau paling cintai daripada dirimu. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam yang dikatakan sebagai salah satu fondasinya, yaitu umat beragama yang mengenal dengan nilai ketauhidan, yang dia mencari nilai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai bertanya, siapa Tuhanku? Ia melihat matahari ketika malam, ini bukan Tuhanku. Ketika ia melihat rembulan di malam harinya, oh ini bukan Tuhanku. Kenapa? Ketika matahari tenggelam, ia akan hilang. Ketika rembulan menjelang menyongsong matahari, ia hilang. Dia mengatakan nilai tauhid di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, bentuk rasa cinta yang direlakan, dikorbankan, bukan hanya hartanya. Nabi Allah Ibrahim dituntut, engkau sembelih anakmu itu. Masya Allah, bentuk rasa pengorbanan anak satu-satunya yang ia sudah menunggu lama, kemudian dikorbankan untuk Allah. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Jika untuk Allah semuanya tidak apa-apa bagiku, namun Allah Subhanahu wa taala pun mencintai kepada Nabi Allah Ibrahim, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu ujian soal kepada Nabi Allah Ibrahim, apakah engkau benar-benar cinta kepadaku? Itulah yang digambarkan daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Berkurban berarti ia merelakan. Orang yang berkurban berbeda makna bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa kurbannya adalah, bahasa Arabnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan salah satu apa-apa yang ada di dalam diri kita. Namun di dalam bahasa Indonesia disebut dengan rela berkorban. Sebagaimana ini implikasinya dan korelasinya adalah sebagaimana insya Allah nanti 17 Agustus, lihat di antara ulama-ulama kita yang dahulu mereka mengorbankan di antara tumpah darah, jiwa dan raga untuk negara Indonesia. Ada nilai titik benang merah antara kurban dan korban. Namun bagi kita, maza natasarraf wa maza na'mal. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan harus kita lakukan di dalam progresif di dalam kehidupan kita ini. Masih tidur kita, masih lalai kita. Jangankan untuk daripada nilai agama ataupun daripada nilai kecintaan kepada negara, sholat berkumandang kita lalai kepada Allah. Mana nilai pengorbanan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang lebih tua, apakah ada nilai khidmat daripada akhlak kita, mengorbankan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah dengan bentuk akhlakul karimah? Ya Allah,
ketika kita telah berkata mengorbankan segala jiwa raga, jawabannya adalah nihil, jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Diri kita pun belum sadar untuk apa kita diciptakan dan kepada siapa kita akan kembali. Tiada lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hal dengan demikian hadirin rahimakumullah, Idul Adha ini menjadi salah satu momentum untuk kita bangkit dan rela berkorban, membunuh hawa nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Ketika Allah serukan untuk kita sholat, untuk kita taklim, untuk kita hormat kepada orang tua, hormati orang tua kita. Jangan musola masjid di depan mata, maghrib berkumandang, para pemuda masih lalai, bapak-bapak masih asyik dengan dirinya sendiri. Mana rela berkorban kita kepada Allah? Cintakah kita kepada Allah? Cintakah kita kepada Rasulullah? Lihat anak-anak kita di rumah, perhatikan maghribnya ngaji atau tidak. Lihatlah pengorbanan baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan hikmah terbesar untuk kita semuanya. Terlebih di yaumil yang pada hari ini cukup mulia. Di antara kita memiliki ATM, di antara kita memiliki rekening, ibu-ibunya punya gelar, punya cincin, punya anting, bapak-bapaknya masih punya simpenan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir kita, man wajada sa'atan falam yudih fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang diberikan harta berlimpah, rezeki yang banyak, lalu dia tidak mau berkorban, apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat musolahku. Artinya Rasulullah menyindir kepada siapa? Kepada antum sekalian yang punya uang, yang punya kelebihan harta, tidak mau berkorban. Seakan-akan Rasulullah katakan, ente ngapain punya duit, nggak mau berkorban, jauh-jauh ente. Begitulah Rasulullah SAW menyindir kepada orang-orang yang dia tidak mau berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguh Allah telah memberikan karunia nikmat yang begitu banyak. Masya Allah, Allah kasih nikmat kita banyak. Hadirin rahimahullah, harta, kedudukan, kontrakan, Allah kasih nikmat banyak ya Rabb. Disindir lagi kita melalui ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa aplikasi ketika Allah berikan kita kenikmatan? Fasholli, salat, wanhar, berkurbanlah. Yang belum diberikan kesempatan untuk berkurban, niatkan dari sekarang, insya Allah tahun depan kita harus berkurban. Harus berkurban. Kalau anak lakinya, anak mudanya, bapak-bapaknya, mohon maaf, misalnya ada yang ngerokok setiap hari satu bungkus 22.000 dikali 1 tahun, namanya kurang lebih hampir 14 juta lebih. Allah, kita lebih mementingkan hawa nafsu kita. Anak-anak kita dimanja begitu, beli paketan, beli segala macam handphone dan sebagainya. Tapi ingat, ketika dalam hal ini, ya Allah, mana di antara korban kita yang kita sebut katanya kita cinta sama Rasulullah, katanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, intinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak melihat
daripada yaitu daging-daging yang telah dibagikan. Allah juga nggak lihat daripada yaitu darah yang telah dicucurkan. Akan tetapi Allah melihat sejauh mana kalian mampu untuk berkorban dan sejauh mana di antara kalian yang paling bagus takwanya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di Idul Adha ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin. Allah berikan daripada yakni kekuatan iman Islam. Allah berikan barokah. Allah berikan harta yang banyak, yang halal, keluarga anak-anak saleh. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima ayatu fi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin